Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 23 Agustus 2023. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu, dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil bicara tentang sistem pembagian upah. Para pekerja merasa pembagian upah oleh tuan kebun anggur tidak adil. Karena antara yang masuk pagi, siang, dan sore diberi upah yang sama. Keadilan bagi mereka diberikan sesuai dengan lama mereka bekerja. Antara yang masuk pagi, siang, dan sore tentu upahnya berbeda. Para pekerja lupa bahwa mereka sepakat upah mereka 1 dinar 1 hari kerja. Atas kesepakatan itulah tuan kebun memberi upah yang sama, yakni 1 dinar untuk setiap mereka, baik yang pagi, masuk siang, maupun juga sore hari. Kita mungkin sependapat dengan para pekerja yang protes. Seharusnya ada perbedaan upah antara mereka. Dan bagi saya inilah letak keistimewaannya. Pembagian upah bukan lagi soal lama bekerja, tapi karena kemurahan hati tuan kebun pada para pekerjanya. Itu tidak melanggar kesepakatan untuk 1 dinar 1 hari kerja. Bahwa ada yang dia beri sama, itulah kemurahan tuan kebun. Para pekerja lupa bahwa mereka pada awalnya hanyalah penganggur. Mereka tidak melihat kemurahan si tuan kebun anggur yang mencari dan menyuruh mereka bekerja. Seharusnya mereka bersyukur karena mereka bisa bekerja. Tapi yang terjadi adalah sikap iri hati karena pemilik kebun anggur memiliki kemurahan yang sama untuk mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah tuan kebun anggur menggambarkan kemurahan hati Allah pada kita manusia. Walaupun Allah begitu murah hati pada kita, kita masih saja protes. Kita masih saja dikuasai oleh rasa iri hati dan kecemburuan. Padahal Tuhan begitu baik dengan kita. Satu yang dilupakan oleh para pekerja adalah bersyukur. Bersyukur karena kemurahan pemilik kebun anggur.
yang telah memberikan mereka pekerjaan. Padahal mereka penganggur, tapi diberikan pekerjaan, diberikan gaji untuk mereka. Dan hari ini kita belajar bahwa bila hati kita dikuasai oleh iri hati, marah, kecewa, tidak pernah bersyukur, maka semua kebaikan Allah tidak pernah kita rasakan. Tapi bila kita selalu membangun rasa syukur, semua yang Tuhan berikan, apapun itu, kecil ataupun besar, selalu ada sukacita yang kita rasakan dalam hidup. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah menyadari apapun yang kita miliki saat ini, yang kita dapatkan saat ini, semuanya adalah kemurahan kebaikan Tuhan. Karena itu hiduplah dengan rasa syukur. Dan percaya, bila kita selalu membangun hidup dengan rasa syukur, selalu ada sukacita, kegembiraan, kebahagiaan terdapatkan dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.